Halo teman-teman, jadi hari ini gue sudah bersama dengan Pak Ben. Jadi kita hari ini akan membahas sebuah cooler baru dari Cooler Master. Nggak benar-benar baru sih sebetulnya, ini generasi kedua, berarti generasi betul. kedua gitu. Hanya kemarin kan waktu di Komputek kan, waktu kita sama-sama ke HQ-nya Cooler Master, kita ditawarin, mau nggak nyobain ini. Nah itu, jadi kita mau saling sharing lah sama ngobrol dan sedikit misuh kali ya soal teknologi yang dipakai di cooler baru ini yang bernama ML360 Sub-Zero Evo. Evo doang bedainnya ya. Yang pertama, gen pertamanya nggak ada Evo-nya. Jadi pertama-tama mungkin kita overview coolernya dulu aja kali ya. Jadi ini water cooling yang gua nggak tahu istilahnya kalau dibilang spesialnya apa. Mungkin gua akan kasih lihat gambar berikut ini. Kalau teman-teman bisa lihat, itu 13.900K jalan single digit, hampir nol suhunya. Jadi ini bisa single digit karena dia pakai sebuah elemen yang dulu kita sering pakai yang namanya Peltier atau TEC gitu kali ya, TEC gitu. Nah, ini beda Peltier sama zaman kita tua banget ya ngomongnya kalau zaman kita dulu. Nah, jadi Peltier yang zaman dulu kalau kita nyalain itu kan nggak bisa dikontrol ya. Betul. Paling kita istilahnya kita bedain tegangan apa segala macam buat ngontrol wattage-nya dia waktu itu, dan ya orang-orang yang pakai ini, misalnya ada yang nekat pakai ini buat harian, ya akan ready sama kondensasi. Betul. Ya akan ready sama kondensasi segala macam. Dan untungnya di sini, bahkan di konsep produk sebelumnya aja sih, walaupun ini konsepnya datang dari Intel ya, kalau nggak salah cryo cooling kan dari si konsep Intel yang ada di Sub-Zero ini dari yang generasi pertama pun itu kan based on Intel optimization ya, karena mereka punya prosesor yang memiliki fitur thermal velocity boost. Jadi tujuannya di sini adalah ini Peltier pinter istilahnya. Jadi TEC pinter yang mungkin kan jelasin ke orang-orang awam yang agak susah adalah di part ini. Karena orang-orang kalau dengar TEC gitu, apalagi kalau yang dipakai di handphone zaman sekarang ya, itu kan bisa adem, kemudian mungkin bisa agak kayak ngembun gitu, banyak yang takut gitu ya teman-teman. Bedanya di sini adalah mode defaultnya dia saat beroperasi itu TEC-nya dikontrol. Benar. Dikontrol sama apa aja sih gue lupa, humidity sensor, thermal sensor, sama yang paling penting CPU load. Dan ini berarti CPU loadnya berarti CPU-nya ngomong sama cooler. Dan kalau kita bicara teknologi yang istilahnya inovatif dari sisi cooling yang bisa ngomong sama CPU atau komunikasi sama CPU itu menurut gue sebuah terobosan. At least gue sebetulnya berharap ini nggak cuma punyanya Intel doang. Gue berharap ini jadi kayak sebuah standar industri sih sebenarnya, bukan cuma Intel doang yang punya. Jadi Sub-Zero ini, baik itu gen pertama dan yang Evo, itu hanya bisa berjalan di platform Intel ya. Spesifik. Jadi tolong digarisbawahi, jangan sampai ini bisa di AMD nggak. Ini benar-benar Intel. Softwarenya dibuat oleh Intel kan. Cooler Master itu mengimplementasikan device seperti yang kalian lihat di depan ini sekarang gitu loh. Dimana buat untuk water blocknya atau base coolingnya, kemudian radiatornya, kipasnya, itu yang dibuat oleh Cooler Master. Tetapi spesifik sistemnya itu adalah dari Intel yang berkomunikasi dengan firmware yang ada di motherboard. Ingat, catatan lagi, motherboardnya harus waras, mendukung dengan baik soal OCTVB kan? Iya. Dan nggak cuma itu doang, istilahnya ini adalah produk yang diciptain kayak satu generasi soket kali ngomongnya ya. Iya, betul. Ini cuma untuk 1700 yang Evo. Kayak yang generasi lamanya kan di 1200 doang. Itu bahkan istilah pas waktu rilis buat 10 Gen yang 11-nya kita nggak tahu gitu kan. Itu jalan apa tidak? Nggak tahu gitu. Begitu yang 12 Gen datang, ya udah kamu ganti cooler. Kasihan amat gitu beli cooler mahal-mahal. Waktu itu lu sempat jualan Gen 1-nya nggak sih? Sempat jualan. Ini kalau orang yang beli Gen 1-nya nonton videonya agak baper kali ya. Bukan hanya baper, mungkin bisa naik darah. karena cooler mereka yang sebetulnya punya secara konsep bagus gitu ya, nggak bisa dipakai nih. Nggak bisa, karena nggak punya software untuk kompatibel dengan LGA 1700 kan? Karena cooler ini hidup matinya ditentuin softwarenya jalan apa enggak. Jadi benar, ini sebenarnya made in Intel sebenarnya. Jadi itu yang istilahnya sekarang jadi ciri khas, jadi kelemahan sekaligus kayak kelebihan utamanya dia, karena memang fungsi utamanya dia adalah cooler yang bisa ngomong sama CPU gitu. Jadi ya itu CPU-nya yang ngontrol tag-nya segala macam dengan berbagai sensor yang lain-lainnya gitu. Dan ya akhirnya walaupun kalau kita bicara dari sisi pemasangan apa segala macam nggak segitu ribetnya, water block-nya juga sebenarnya nggak segitu. Sama aja. Nggak berbeda. Oh, yang beda pump. Pompanya berbeda. Waktu itu gue kira
unit gen pertama gue dulu, gue kira gen pertamanya itu agak masalah gara-gara pumpnya denging. Nyata dulu denging juga ya. Sangat. Iya. Jadi dan untungnya kita berterima kasih feedbacknya didengar. Akhirnya pumpnya beres. Karena sekarang pumpnya beres. Kalau kipas gue nggak terlalu banyak komplain sih. Mereka pakai kipas gen lama, gue happy gitu. Dan juga yang ini kan kalau dia berada di suhu idle yang terlalu lama, dia bisa langsung kasih warning kan. Dia langsung switching. Yang dulu kan tidak. Betul, makanya kita bisa bilang yang baru ini, yang Evo ini, dia sudah tidak lagi kita harus khawatir dengan masalah kondensasi. Nggak ada. Gue bisa dengan yakin sekali bilang di sini kalau kita bicara masalah kondensasi itu hampir nol, apalagi bahkan untuk jalan full out aja sekalipun gitu. Gue nyoba seminggu gitu. Gue nyoba seminggu jalan hampir full out, main game, kerja segala macam lebih dari 6 jam dan kondensasi itu nggak segitunya problem di sini. Yang bermasalah adalah dengan temperatur yang nyaman sekali kita nyaman sekali ini itu harus mengorbankan konsumsi listrik yang cukup besar. Itu dibayar sama konsumsi listrik. Dan sebetulnya nggak cuma konsumsi listrik doang sih. Karena bahkan zaman dulu pas waktu kita pakai TEC, zaman dulu kita tahu bahwa kalau TEC itu nggak kayak cooler biasa yang dimana makin gede coolernya makin bagus gitu. Kita harus tahu TEC-nya berapa sama load CPU-nya berapa. Betul gitu sekali. Kan? Dan kalau misalnya kita asumsi cooler ini cooler untuk orang entusias, yang beli cooler ini kita ekspektasi saya punya i9 gitu ya. Dan harus K atau KF. Gue berharap yang beli cooler kayak gini adalah orang-orang yang punya 13900K gitu. Nah, jadi kalau 13900K terus dia pakai motherboard mentok atas Apex atau yang ada di sini Tachyon gitu. Masa pakai power limit sih? Kan nggak ada dong power limit ya nggak sih? Masa mau dikasih power limit udah mahal kayak gini kan enggak gitu. Nah, jadinya sekarang tag-nya tetap punya problem karena kalau 13900K dimentokin atas itu 300 watt bos. Di atas 300 watt ya. 300 watt. Jadinya salah satu skenario optimal buat menggunakan ini ya menggunakan yang gue bilang tadi pakai TJ Max Limit gitu. Untungnya Tachyonnya punya. Tachyon punya dan gue berasumsi orang yang keluar budget untuk motherboard premium di kelas ini harusnya motherboardnya punya gitu. Kasihan sekali kalau mereka tidak punya konsolnya gitu. Jadi teman-teman itu harus harus juga notice bahwa memasang atau menggunakan Sub-Zero Evo itu memerlukan suatu pengetahuan yang lebih ya. Iya, betul. Untuk mengatur manual tentang OC TVB ini. Nanti mungkin Alfa bisa jelasin lu bisa jelasin lah Pak ya. Gimana rumitnya untuk mengeset ini agar bisa mendapatkan value dari yang dibayarkan. Ini harganya by the way 5, udah dijual ya? Sudah. Kemarin sempat lihat 5,8 hampir 6. Ya, hampir 6 juta kan. Dapat custom water cooling nggak sih? Dapat custom water cooling. Hanya kan kalau custom water cooling masangnya suhunya tidak akan bisa. Iya, istilah gini. Ini yang istilahnya masuk ke topik berikutnya. Orang-orang pasti nanya kalau udah pakai gini terus apa sih yang didapat gitu kan? Orang beli cooler nyari suhu. Nah, karena suhu istilah gini. Kalau kita beli cooler kayak PL360 Flux yang jadi testbed gua, kemudian EKWB 360 yang jadi testbed gua juga gitu. Kita expect dia working dengan benar untuk semua kondisi gitu maksudnya. Sedangkan istilahnya Sub-Zero ini kerjanya di kondisi spesifik. Jadi kalau kita mentokin atas, teman-teman bisa lihat berikut ini. Jadi itu di satu sisi ada Cinebench yang jalan pakai ML Sub-Zero, di satu sisinya juga ada Cinebench yang jalan pakai PL360 Flux. Kalau bisa lihat, band di situ PL360 Flux-nya suara lebih tinggi. Jadi itu terjadi karena PL360 Flux-nya berarti lebih bagus sebetulnya. Itu benar. Kalau CPU-nya dijalanin full out. Nah, tidak di limit. Istilahnya udah nggak cuma di limit, kemudian CPU-nya jalan semua, istilahnya semua core-nya jalan. Jadi kita jalan multi-threaded workload, 100% load. Jadi kalau teman-teman pakai Blender, pakai handbrake, atau gue nggak yakin handbrake 100% load di 13900K. Tapi intinya, load yang memanfaatkan semua core-nya, bikin CPU-nya jalan lebih dari 250-300 watt, itu nggak segitunya optimal jalan di Sub-Zero. Tapi teman-teman lihat tabel berikut ini, itu kita jalanin load ringan. Ada yang cuma 2 thread, ada yang cuma 4 thread, ada yang 8 thread. Semuanya Sub-Zero unggul. Dan gue cukup yakin kalau PL360 Flux suhunya seperti yang teman-teman lihat di sana, gue kasih EKWB 360 jaraknya nggak jauh dari itu. Jadi kalau kita bilang in short, dengan kalimat yang singkat lah ini bukan untuk konten kreator atau productivity yang memanfaatkan multi-thread Jelas. Yang butuh performa CPU multi-core mentok atas, kalian tidak akan optimal. Nanti dikomplain, kok lebih dingin punya teman saya yang pakai AIO 360. Nah, ini hati-hati lagi. Jadi semua produk itu ada peruntukan yang sangat spesifik dan Sub-Zero Evo ini
terlalu spesifik. Gue agree banget sama terlalu spesifik. Gue agree banget. Jadi ini adalah cooler yang istilahnya dia optimal di skenario penggunaan yang spesifik. Nah, itu juga, bentar, kita baru ngomong suhu loh. Iya. Value-nya dia nggak cuman suhu. Terus kalau suhu dan watt gitu. Ya. Terus kamu kenapa? Oh ya, teman-teman tadi baru lihat suhu di cryo. Ini saya tambahin suhu unregulated. Itu berarti tag-nya di full out gitu ya. Itu teman-teman bisa lihat ada angka 20-an, kemudian 40-an yang berarti rendah sekali. Nah, sekarang orang-orang bilang, oke, suhunya sekarang serendah itu. Dan watt. Mau diapain ya? Terus mau diapain? Nah, value kedua selain suhu yang rendah di kondisi spesifik yaitu less threaded ini, ada sebuah fitur Intel yang sebetulnya udah dari lama banget, aku lupa. Sebenarnya ini udah ada dari 10th gen yang bernama OCTVB atau Overclocking Thermal Velocity Boost. Kita nggak bahas teknologinya sejauh apa. Intinya adalah OCTVB ini mengizinkan usernya yang mampu melakukan setting tentunya dan mau melakukan setting, mau dan mampu ya. Sabar ya. Ya sabar gitu. Jadi ini adalah setting spesifik ya teman-teman untuk bisa CPU-nya itu kita overclock hanya kalau suhunya mengizinkan. Dan sejujurnya sebagai end user ya, bukan sebagai profesional overclocker yang pengen pakai liquid nitrogen gitu, sebagai end user gue bilang nih fitur apa ya, istilahnya kayak terobosan sekali, di mana gue senang di mana kalau suhunya nggak mampu kan, overclock itu kadang-kadang berdasarkan suhu kan. Jadi istilahnya sukses enggaknya overclocking, stabil enggaknya overclocking itu terkait sekali sama suhu, di mana OCTV ini mengizinkan kalau suhunya rendah naikin prosesornya. Frekuensi prosesor akan naik. Nah, kalau suhunya tinggi, nggak usah. Kamu bisa milih untuk jalan default kalau suhunya tinggi. Dan menurut gue ini ideal sekali. Dan akhirnya OCTVB ini digabung dengan ML360 Sub-Zero ini akhirnya menghasilkan prosesor yang bisa dibuat lebih kencang. Kuncinya dibuat. Yang jadi problem, ada orang udah beli kayak begini, udah ngerakit susah-susah gitu, dan harganya nggak murah juga gitu. Terus dapat suhu rendah, itu baru setengah ceritanya gitu, baru setengah jalan gitu. Baru aman di nyamannya saja. Baru dapat oke, suhu nyaman, kok happy gitu, atau mungkin suhunya mau dipansosin kali sama orang-orang, suhu gua segini gitu kan. Ini memang alat pansos. Itu alat pansos gitu kan, jadi habis dia pansos suhunya rendah, terus kenapa? Nah, itu dia bisa memanfaatkan TVB. Yang jadi masalah, oke, kita bicara overclocking deh, Ben. Misalnya kita overclocking buat harian, kita expect ngeset apa? CPU multiplier? Iya. Dulu kita masih ngeset BCLK atau FSB. Tapi sekarang kita ngeset biasanya multiplier. Habis apa? Voltage. Habis itu udah. Jadi biasanya CPU multiplier, voltage, kalau ada limit buat proteksi, thermal limit. Udah 3. Oh, sama XMP, tapi itu bukan memori lah ya. Itu memori, beda lagi. Kalau di CPU biasanya kita ingin ngeset 3 variabel itu ya, jadi multiplier, voltage, sama proteksi kayak tadi, thermal limit. Kalau di OCTVB, teman-teman bisa lihat tabel berikut, ya itu semua variabel ada di situ, teman-teman. Jadi kita bisa ngeset CPU-nya itu ada angka yang namanya ada gambar temperature di situ. Gue nggak akan jelasin satu-satu. Intinya teman-teman tahu dulu aja, kalau teman-teman lihat angka yang di situ, inti yang ada tulisan 40 sampai 50-nya, kalau suhunya di atas itu, prosesornya berubah kecepatannya. Kita bisa ubah mau berapa, kita yang menentukan gitu. Nah, itu yang repot. Bahkan istilahnya, gue masih melihat gue sebagai orang yang memang segitunya hobi ngoprek dan happy untuk ketemu sistem yang configurable kayak begini. Itu pun gue ngabisin lebih dari 3 hari buat ngetes kayak gini. 3 hari loh. Itu kalau user biasa, itu dia bilang ini ada cooler, kamu ngabisin 2-3 hari buat setting sistemnya sampai optimal. Tuh orangnya bilang, gue ngapain keluar duit udah segini mahal 3 hari sampai setting gitu. Jadi ini memang istilahnya kondisi optimal itu diciptakan untuk orang yang memang mau dan mampu emang nyari limit sistemnya. Pertanyaan berikutnya, kenapa ini nggak di automated? Salah satunya adalah karena semua CPU nggak sama. Ya, ini kan mereka overclocking gitu kan, jalan di luar spek. Satu prosesor meskipun serinya sama, SKU-nya sama, itu memiliki potensial overclocking yang berbeda. Apalagi kalau kita masukkan parameter temperatur di dalamnya, dia akan bereaksi pada frekuensi yang berbeda-beda. Di sini mungkin Intel, kalau saya bilang ya pastinya Intel membuat di XPU ada segitu detailnya. Itu kan sebenarnya memberikan clue pada konsumennya, ini kamu bisa otak-atik sesuai apa yang kamu dapatkan. Dan ini tidak bisa selesai dalam waktu 1 jam, 2 jam. Itu butuh proses. Nah, pertanyaan kita lagi nih, Pak. Udah beli mahal nih. Hampir 6 juta ini coolernya. Kok saya dibuat susah sih? Iya, benar.
Kenapa saya dibuat susah gitu? Sempat kepikiran nggak sih kalau kayak gini tuh sebetulnya cocoknya dijadiin sistem jadi aja nggak sih? Nah, agree with that. Iya kan, enakan dijadiin sistem jadi aja nggak sih? Jadi mungkin SI ataupun toko penjual komputer, boutique builder gitu. Nah, betul. High end builder ya, gitu. PC builder kayak gini, terus mereka hire overclocker, siapapun itulah, gue nggak menawarkan diri by the way itu. Nah, apa-apa sih boleh. Tapi seandainya mungkin ada di sini. Gitu. Kayak gitu, waduh kayak gitu. Tapi intinya berarti jadi untuk dapat value yang keduanya yaitu kita dapat potensi overclocking karena suhunya rendah, dan suhunya rendah tersebut bisa membuat kita bisa melakukan fine tuning di prosesornya. Nah, tapi perbedaan di real world skenario-nya kayak gimana sih? Ini ya susah-susah gampang. Ya. Karena istilahnya pertama kita bicara ini prosesor kelas entusias yang memang udah kencang banget. Jadi mau diapain lagi dulu kita kalau overclock itu kita mengubah sesuatu yang nggak kenceng menjadi lebih kencang dan lebih kencang dan sangat kencang. Iya, ini mengubah sesuatu yang udah kencang banget jadi kencang banget, sangat super kencang. Ultra super kencang bingits. Ya, jadi kadang-kadang susah sekali ketemu selain ya tabel yang mungkin teman-teman bisa lihat berikut ini, itu adalah beberapa software benchmark sintetis gitu ya, itu adalah angka-angka benchmark sintetis kayak Cinebench single core bisa agak tinggi, atau mungkin kalau teman-teman agak bosan ngelihat angka-angka benchmark, kita masuk ke real world yang paling mungkin untuk kondisi kayak gini, gaming. Ya, jadi ini adalah flight simulator ya, di sebelah kiri teman-teman bisa lihat itu yang jalan default gitu ya, dan sebelah kanan itu saat kita pakai OCTVB-nya menggunakan cooler kayak gini. Ya sayangnya peningkatannya nggak banyak. Mungkin kalau kita hitung tuh sedikit di bawah 8%. Ya, yang menjadi problem adalah sebetulnya bukan salah 8%-nya sih, salah 13.9 kayaknya udah segitu kencengnya gitu. Tapi dari sisi lain juga, Pak, dengan menjaga temperatur rendah ini juga kan secara nggak langsung juga menambah umur pakai dari si prosesor sendiri sih. Betul. Karena dia tidak selalu TG Max terus-terusan kan. Betul. Dan dia memang kalau istilah kita jalan di, nggak usah di mode unregulated ya, kita jalan di mode biasanya aja, itu modenya sudah membuat dia akan constantly jalan di suhu rendah gitu. Ya apalagi kalau di idle dia akan dijaga di kurang lebih suhu ruangan, suhu ambient, di bawah suhu ambient. Yang belum lu coba adalah delete. Oh iya benar. Nah, kemarin kan kita sempat ngobrol ya. Belum sempat. Plus apakah dia bisa lebih turun lagi kan kita nggak tahu ya. Karena memang kan selama ini yang menjadi masalah IHS. Iya benar sih. Thermal transfer density-nya ya. Delete ya, atau direct die gitu. Cuman kayaknya ininya nggak dibikin untuk bisa direct die deh. Soalnya kan dia ngepasin karet ininya tuh, karet untuk bikin dia airtight di samping-sampingnya tuh kayaknya dipasin kayaknya. Ya gue nggak tahu, mungkin kita harus modifikasi. Kayaknya bisa modifikasi lah. Bisa, cuma ya nggak gampang. Gue nggak tahu apakah itu udah masih worth it untuk dikerjain dengan istilah coolernya udah istilahnya punya active cooling TEC. Ya mungkin kalau kita punya waktu lagi, kita coba lagi untuk coba di delete ya. Oh iya, sama tambahan satu lagi. Jadi ini ada sebuah skenario yang udah dicari-cari sih istilahnya, udah dicari-cari. Gue nyobain sekitar 10-20 game. Ini yang kelihatan banget bisa memberikan perbedaan ya, teman-teman bisa lihat di situ. Itu yang di sebelah kanan tuh kita pakai OCTVB dan minimum frame rate-nya itu berubah. Seberapa jauhnya itu noticeable gue nggak tahu. Ini juga kasusnya spesifik banget. Itu udah kayak bukan game, gue ngeliat itu udah kayak benchmark yang bisa dimainin sih. Tapi anyway, itu kurang lebih adalah istilahnya pengalaman singkat pemakaian, dan istilahnya berarti value-nya pertama suhu yang rendah, kemudian dari suhu yang rendah tersebut kita bisa setting. Nah, berarti usernya harus mau setting gitu ya untuk dapat clock lebih tinggi. By the way, tadi kita jalan 6 GHz all core semua ya. Dan kalau teman-teman juga ngeliat sistem kita yang lagi jalan di depan sini, ini semuanya jalan di 6 sampai 6,2. Jadi ada 2 core yang bisa jalan 6,2 GHz sama 6 GB all core sisanya. Betul. Gitu. Jadi ya P-core ya tentunya, I-core yang nggak bisa jalan 6 GHz gitu. Jadi mungkin kalau kita harus kasih kayak kesimpulan pendek, lu setuju nggak kalau gue bilangnya kayak produk tech demo istilahnya, tapi dijual? Tech demo yang dijual buat antusias, kira-kira itu masuk nggak? Karena di antara semua vendor yang membuat solusi cryo cooling dari Intel ini tuh hanya 2 setahu saya. Cooler Master dan IKWB. Artinya ini sangat spesifik. Ini mungkin coba-coba air lah, rata-rata air lah, coba-coba celup-celup kaki dikit, ini working nggak? Tetapi sebenarnya development ini semua itu ada di Intelnya sebenarnya, development ini. Mereka yang tahu karakter prosesornya. Artinya, sekali lagi seperti saya bilang di awal tadi, semuanya ini adalah dibuat berdasarkan aturan Intel. Exactly seperti apa yang Intel minta sebenarnya. Jadi baik enggaknya, performanya ada atau tidak, ini benefit atau tidak, itu nanti kembali ke market bagaimana bisa mereka menerima konsep ini. Betul. Karena ini cukup banyak syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Bukan banyak lagi, banyak.
Pertama ya prosesor tadi harus pakai K yang punya TVB ya. Kemudian motherboard yang mendukung. Plus kalau lu udah beli sistem kayak gini, lu pengen motherboard overclockable, berarti motherboardnya belakangnya kalau Asus tuh Apex, kalau Gigabyte belakangnya Tachyon, kalau MSI Unify X ya, gitu kan. Betul. Lalu kemudian ya power supply, ingat kebutuhan daya untuk Sub-Zero ini cukup besar ya, hampir 200 watt ya. Ini kemarin coba teman-teman lihat berikut ini. Ya itu teman-teman nggak salah lihat tuh fotonya 850 watt. Nah, sistem total ya. Gaming. Total ya. Itu pas gaming ya, 850 watt dan ini pasti pakai kartu grafis Radeon 7900 XTX yang cukup efisien. Ya istilahnya belum yang paling atas ya, gitu. Kalau kalian pakai yang GeForce RTX 4090, kayaknya batas power supply-nya itu di atas 1000 watt, 1250 watt nih baru. Dan siap-siap untuk membayar tagihan listrik yang lebih besar. Karena 200 watt sendiri itu lari untuk cooling sendiri. Iya, bisa buat cooling sendiri gitu. Ya. Itu kalau teman-teman jalan di mode unregulated. Tapi ya mau dibilang itu value-nya, ya value-nya adalah jalan unregulated. Karena kita akhirnya bisa dapat clock speed yang segitu tingginya gitu ya. Jadi kamu yang masih pakai listrik subsidi nih, 450-900 VA, forget it inilah, jangan tanya-tanya ini. Nonton buat ilmu aja. Jahat tuh, parah lo. Tapi anyway, jadi itu yang gue bilang di sini istilahnya, gue kalau akan menggunakan sistem ini buat hari-hari gitu ya, gue akan menggunakan ini di mana mode cryo-nya tuh gue pakai buat kerja, biasa gitu kan. Pas gue lagi butuh entah main game atau aplikasi apapun tuh yang butuh single thread atau last threaded performance yang tinggi sekali itu, kita pindah masuk ke mode unregulated tadi. Sayangnya software-nya macam-macam. Ada software Intel sendiri, terus ada XTU-nya. Mereka belum bisa masukin jadi satu. Kayaknya timnya itu berbeda. Iya, tim Intel ya. Jadi sehingga kita harus menginstal 2. Dan satu lagi catatan ya, OS harus bersih ya, Pak ya. Oh iya. Kemarin gue soalnya gini, bagus banget, thank you buat ngingetin, gue hampir lupa tuh. Soalnya kemarin pernah pakai OS kotor, istilahnya kayak OS dari sistem sebelumnya ya. Sistem sebelumnya tuh pernah kena AMD segala macam sih, banyak motherboardnya beda juga. Software kagak jalan. Iya. Gila, itu software kagak jalan, gak ada value-nya tuh. Coolernya gitu, karena hidup matinya di software. Akhirnya gitu. solusi install ulang kan, bersih install ulang, kan? bersih, akhirnya baru jalan. Aduh, gila itu. Tapi kebayang nggak sih itu kejadian sama user? Ya. Makanya gue bilang tadi nih, kayak dijual jadi SI aja, jadi dibandel. Bisa dibilang rusak kan? Udah jadi ya, tuh usernya ngomel, protes. Mending kalau cuma ngomel sama protes. Kalau tiba-tiba distinya disalahin, tokonya disalahin, brandnya disalahin. Terus posting di mana-mana. Produk yang jadi istilahnya niatnya mau jadi konsep teknologi jadi berantakan gitu. Gara-gara ya istilahnya SKB-nya banyak gitu. Ya benar kayak gitu. Terus pertanyaannya, kenapa mahal banget sih? Iya. Eksklusif? Iya benar. Satu eksklusif. Oh sama mungkin kalau yang mau mending-mending lawan kenapa nggak EKWB aja kalau udah 6 juta gitu kan. EKWB nggak bisa 20 derajat pas slot gitu. Jangan banget, ntar Eka marah gitu. Eka marah ntar sama gue. Nggak gitu ya. Gue masih pakai EKWB loh buat testbed. Nggak gitu. Tapi kurang lebih kayak gitu aja sih. Jadi ya gue masih menyayangkan bahwa proses setupnya tuh relatif rumit sama dokumentasinya. Ya, dokumentasi kurang sekali. Kurang banget. Kemudian jangan berharap ada manual yang bisa kasih tahu angka-angka yang seperti ini. Nggak ada. Itu trial and error. Semua nyari sendiri ya guys. Ya. Dan ya misalnya gue mau sedikit bangga dengan bilang gue professional overclocker. Kalau gue merasa itu susah, gue cukup yakin banyak user di luar sana yang ngerasa itu agak males gitu. Kenapa dikerjain sih? Baru beli 2 hari, udah masuk lagi di toko hijau. Udah masuk topet lagi, ngapain sih ini gitu. Jadi kayak gitu. Dan ya itu istilahnya udah belinya kayak gini, kita harus beli PC yang lumayan mahal juga. Tapi kalau cuma ngelihat dari teknologinya, gue happy sama teknologinya, terutama CPU ngomong sama cooler ya. CPU komunikasi sama cooler sih. Udah mulai perfect ya. Iya, udah komunikasinya udah jauh lebih beres segala macam ininya. Dan gue sebetulnya berharap ya nggak cuma biru doang yang punya gitu. Sebelahnya juga punya. Kalau sebelahnya bisa jalan PBO pakai kenceng banget. Dan satu lagi sebenarnya Pak, gue jadi pingin berandai-andai kalau seandainya ini bisa diterapin dalam sebuah sistem AI yang bisa kan kita lihat sendiri seperti Apex ataupun Tachyon kan ada prediksi ya. Iya, ada prediksi. Nah, why not itu bisa diimplementasikan lebih jauh lagi? Iya, bisa ada overclocking khusus buat Sub-Zero. Ya, gitu. Jadi tinggal satu klik terus nanti dia setting. Ya itu akan membantu banget. Ya, itu akan membantu banget. Ya semoga ke depan lah. ROG kalau dengar boleh ya. Anyway, kurang lebih kayaknya gitu aja. By the way Ben, thank you banget
sharing sama ini juga. Jadi semoga istilahnya kalau misal ada konten follow up buat ngerusak-rusak yang kayak begini lagi, seperti kemarin lu mencoba ngedelete modal setrika sama apalah itu, ditonton ya di channelnya Pak Ben di My Club. Kemarin tuh ada eksperimen ajaib banget gitu. Ya wes, gitu aja kayaknya buat kali ini. Semoga infonya berguna buat teman-teman sekalian. Gua Alfa dan saya Benny. Sampai bertemu. Bye.